Bab 1021 Serangan Cepat Kilat. Tai Hongling dan dua tuan kuasi suci lainnya dari kota Jiabao menyerbu ke awan. Hahaha, kalian manusia benar-benar mengirim seorang wanita untuk bertarung melawanku. Suara Lord Raging Force menggelegar di langit. Namun, dia sangat cocok untukku. Secret Lord Raging Force memandang Tai Hongling dengan tatapan menyala. Meskipun dia bukan manusia, dia merasa bahwa Tai Hongling jauh lebih tampan daripada kebanyakan wanita non-manusia. Kamu, monster jelek, mata Tai Hongling dingin, dan bilahnya yang melengkung mulai terbakar ketika gelombang panas menyapu segala arah. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Blood Devil Sun. Sangat kuat, Tai Hongling adalah keajaiban luar biasa hanya di bawah Tai Lingyun di keluarga Tai. Dua kapten bintang 3 di belakang Tai Hongling berseru dalam hati mereka. Ledakan. Semburan api melonjak keluar dari punggung Tai Hongling dan bergabung ke surga dan bumi, membentuk dunia kecil yang menyala-nyala. Jika seseorang melihat dari jauh, itu akan tampak seperti matahari yang menyala-nyala yang membakar langit dan bumi. Tai Hongling tidak berani sombong melawan dewa suci yang bukan manusia. Tai Hongling memanggil kekuatan dunia kecilnya dan menggunakan keterampilan rahasia yang memungkinkannya untuk muncul di depan Secret Lord Raging Force dengan sangat cepat. Pisau melengkung berwarna darahnya mampu melepaskan lebih banyak kekuatan dengan bantuan kekuatan dunia kecil, dan dua serangan besar yang menyala dilepaskan. Pada saat yang sama, dua dewa kuasi suci muncul di setiap sisi kekuatan Raging Dewa Suci dan melepaskan dunia kecil mereka saat mereka menyerang kekuatan Dewa Raging Suci dengan kekuatan penuh. Chaos Yuan Force Body. Secret Lord Raging Force dapat mengatakan bahwa Tai Hongling tidak sederhana, dan dia langsung melepaskan gelombang kekuatan fisik yang menggandakan ukuran tubuhnya. Garis-garis emas muncul pada sisik hijau gelapnya, dan tekanan fisik yang kuat memancar darinya membuat dunia kecil dari Tai Hongling dan perusahaan bergetar. Datang, kekuatan fisik Secret Lord Raging Force sangat mencengangkan setelah dia menggunakan Chaos Yuan Force bodinya dan berselisih dengan tiga dewa kuasi suci yang semuanya melepaskan dunia kecil mereka. Peng, ledakan. Kekuatan apa? Pertahanan Tai Hongling masih lebih lemah daripada kekuatan Raging Suci Lord bahkan setelah menggunakan tubuh kaca giok Scarlet dari keluarga Tai. Secret Lord Raging Force memiliki keunggulan alami, dan dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatan dengan teknik penguatan tubuhnya. Sementara wanita di depannya memang kuat, dia bukan lawannya. Ledakan. Secret Lord Raging Force memutar-mutar lampu hijau gelapnya dan menabrak dunia kecil Tai Hongling. Ledakan. Gelombang kejut acak apapun dari pertarungan tingkat Dewa Suci di langit bisa memanggil badai di medan perang di bawah ini. Sudah ada lebih sedikit kapten dari kota Jiabao dibandingkan dengan non-manusia, dan setelah dua kapten bintang 3 dan Tai Hongling pergi ke kios pasukan penguasa suci, medan perang di bawah ini sepenuhnya sepihak. Pangeran ke-9 berdiri di tembok kota dan melihat ke kejauhan. Jenderal non-manusia, Secret Lord Dark Shadow, belum melakukan apa-apa. Secret Lord Dark Shadow adalah orang yang bertanggung jawab atas Moon Dragon City. Dia adalah dewa suci yang kuat dari ras Kalajengking, dan dia level yang lebih kuat dari kekuatan dewa pengamuk suci. Dia berspesialisasi dalam serangan kecepatan dan kritis. Pertahanan dan kekuatan tubuhnya juga tidak buruk. Pangeran ke-9 tidak takut pada dewa suci bayangan hitam. Dia ingin menghabisi kedua dewa suci sekaligus. Aura dewa suci Changqiong tersembunyi di dalam kota Jiabao, dan dia menyaksikan situasi. Di medan perang, dia dikirim ke sini untuk melindungi Pangeran ke-9 dan tidak akan berjuang untuknya. Namun, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, Pangeran ke-9 tidak akan kehilangan pertempuran ini. Pangeran ke-9 itu tidak buruk. Suci Dewa Changqiong tersenyum samar. Mereka membuat Tai Hongling mengurangi kecurigaan dari non-manusia dengan kekuatan pertempurannya yang sangat kuat. Ketika Zhao Feng mengambil tindakan, mereka pasti bisa membunuh pasukan pengamuk Dewa Suci. Adapun Secret Lord Dark Shadow, Secret Lord Changqiong berpikir bahwa tidak mungkin untuk membunuhnya. Tapi eselon menengah dan bawah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Banyak pasukan akan hilang. Dewa Suci Changqiong memandang pertarungan di antara para kapten. Sial, bocah ini. Para snakemen non-manusia yang diperangi Zhao Feng benar-benar ditekan oleh Zhao Feng, dan timbangannya tertutup luka. Di sisi lain, Zhao Feng berjalan dengan percaya diri, dan auranya stabil. Kapten kita sangat kuat,
Aku tidak menyangka Kapten bisa menekan Dewa Kuasi Suci meskipun dia hanya seorang kaisar. Banyak prajurit yang bertanggung jawab atas Zhao Feng terpana oleh penampilannya. Mereka awalnya tidak terlalu memikirkan kapten baru mereka, terutama karena Zhao Feng masih terlalu muda dan tidak setenar Tai Hongling. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zhao Feng, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Old Jia, cepat bantu aku. Para snakemen meminta bala bantuan tanpa daya. Tak berguna, seorang kaisar manusia berhasil mengalahkanmu seperti ini. Seorang non-manusia berkulit tebal yang memiliki tanduk di hidungnya bergegas. Bam! Setelah dua dewa suci non-manusia bergabung, mereka segera membalikkan keadaan. Weng gelombang ses. Petir merah keemasan di sekitar Zhao Feng tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang, dan dia sekarang menggunakan 60% dari kekuatan penuh badan petir suci. Kekuatan bocah ini, non-manusiawi bertanduk hidung mengungkapkan ekspresi terkejut saat Zhao Feng meninju sekali lagi. Ledakan, dua kapten non-manusia mengedarkan pertahanan mereka, tetapi mereka masih didorong mundur. Di antara mereka, pria ular itu sekarang memiliki luka parah. Bagaimana ini mungkin? Apakah bocah ini hanya menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Kapten ular juga tertegun. Dia memanggil seorang teman tetapi masih ditekan oleh Zhao Feng. Sulit untuk menggambarkan frustrasi yang dia rasakan. Bam, bam, Zhao Feng memanggil petir dan kekuatan yang menghancurkan saat dia berselisih melawan dua dewa kuasi suci. Serangan dari dua dewa kuasi suci disingkirkan oleh gelombang angin petir, membuat Zhao Feng tidak terluka. Kalian berdua adalah retard. Ia berspesialisasi dalam penguatan tubuh. Pergi darinya, seorang kapten bukan manusia datang. Tiga kapten non-manusia menjauh dari Zhao Feng dan menyerang dari jauh. Weng gelombang-gelombang wosh. Suara mendesing. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng melesat menuju kapten pria ular dan menabraknya dengan kekuatan petir suci. Kapten ular manusia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin melawan kecepatan Zhao Feng. Dia hanya bisa berdiri di sana dan mengambil pemukulan, sehingga dua kapten lainnya harus membantu melindungi kapten ular manusia. Ledakan, tiga kapten non-manusia menjadi lebih terkejut semakin lama mereka bertarung. Kapten ular manusia yang pertama kali bertarung melawan Zhao Feng sudah kelelahan. Zhao Feng mengelola untuk berurusan dengan tiga kapten sekaligus, dan mereka masing-masing dua dewa kuasi suci dan satu kaisar. Tindakan ini jelas menarik perhatian para prajurit dan kapten terdekat. Apakah ini kapten kita? Dia sangat kuat. Petik 2. Keterampilan bertarung yang luar biasa. Dia tidak memiliki kelemahan dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan. Petik 2. Banyak raja dari kota Jiabao tertegun. Mereka harus mengakui bahwa putra mahkota membawa orang-orang yang sangat kuat bersamanya. Tidak heran dia tidak panik setelah non-manusia memutuskan untuk menyerang. Di sisi lain, non-manusia tidak tahan lagi, dan Dewa Kuasi Suci akhirnya memasuki pertarungan melawan Zhao Feng. 4 kapten melawan Zhao Feng sendirian. 70%. Petir melintas di sekitar tubuh Zhao Feng saat kekuatan petir meningkat sedikit lebih. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengulurkan tangan lain. Langit menghancurkan palem lightning suci. Sebuah pantom palem raksasa keemasan dengan kilatan merah tua yang tak terhitung jumlahnya hancur ke depan. Zhao Feng hanya menggunakan tubuhnya dalam serangan ini dan bukan kekuatan Wind Lightning True Yuan-nya. Ledakan, Weng gelombang. Keempat kapten mengedarkan Yuan sejati mereka pada saat yang sama untuk memblokir telapak tangan Zhao Feng, dan mereka masing-masing merasakan seluruh tubuh mereka tergelitik. Mereka merasa seolah-olah lengan mereka akan meledak. Sungguh keterampilan mistis. Bocah ini mungkin menggunakan kartu pembunuhnya, kata seorang yang bukan manusia dengan hidung runcing. Secret Lord Raging Force juga merasakan ketidaknormalan ini di medan perang dengan Divine Sense-nya. Kekuatan bocah manusia ini, Secret Lord Raging Force sedikit terkejut. Meskipun manusia tidak memiliki dewa suci, dia tidak berharap jenius dewa kuasi begitu kuat. Secret Lord Raging Force tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Secret Lord Dark Shadow menuju ke pertempuran sekarang. Para kapten dari kota Jiabao ketakutan. Mereka awalnya dirugikan, tetapi karena Zhao Feng berhasil menahan 4 kapten sendirian, itu sedikit lebih baik. Namun, Dewa Suci terkuat dari Moon Dragon City akan menyerang sekarang. Suara mendesing.
Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat ke medan perang. Langit langsung menjadi gelap, dan gelombang aura jahat menyebar ke segala arah. Bunuh semua manusia, suara suci Dewa Kegelapan itu dalam saat dia melirik Zhao Feng. Bunuh. Moral para prajurit non-manusia meningkat secara dramatis setelah dua dewa suci mereka mengambil tindakan. Suara mendesing, Secret Lord Dark Shadow tidak menyerang Pangeran ke-9. Sebaliknya, dia pergi untuk Zhao Feng. Insting memberitahunya bahwa pemuda ini lebih merepotkan. Kapten Zhao Feng, tidak bagus, Secret Lord Dark Shadow akan menyerang kapten kita. Hati semua orang dalam kelompok Zhao Feng bergetar. Tidak peduli seberapa kuat kapten mereka, dia tidak bisa menjadi pertandingan Secret Lord Dark Shadow, kan? Shadow suci. Keempat kapten yang bertarung dengan Zhao Feng bersemangat tapi takut pada saat yang sama. Mereka senang karena pemuda ini pasti akan mati sekarang ketika Secret Lord Dark Shadow mengambil tindakan, tetapi mereka takut bahwa mereka akan dihukum setelah pertempuran. Gelombang-gelombang Weng. Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar dengan cepat saat ia menghindari serangan Secret Lord Dark Shadow. Mengantisipasi itu, Secret Lord Dark Shadow tertegun. Seorang kaisar berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Secret Lord Dark Shadow, Zhao Feng berlari ke arah tertentu seolah-olah dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi dalam kenyataannya, dia mendekati kekuatan raging Dewa Suci. Jangan berpikir tentang itu. Keempat kapten sangat kesal dan segera maju, tetapi saat berikutnya, petir merah keemasan di sekitar Zhao Feng tiba-tiba melepaskan cahaya yang mempesona saat kekuatan yang tak tertandingi memancar darinya. Wah, keempat kapten non-manusiawi merasa seperti gunung sedang menghancurkan mereka, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah segar. Kapten pria ular yang lelah dan relatif lebih terluka langsung dibunuh oleh tingkat ke-6 tubuh petir suci Zhao Feng. Flash spasial petir sayap. Detik berikutnya, Zhao Feng menggunakan teknik spasial yang memungkinkannya untuk berubah menjadi sambaran petir dan muncul tepat di belakang Secret Lord Raging Force. Apa? Secret Lord Raging Force, yang saat ini bertarung dengan Tai Hongling dan teman-temannya, tiba-tiba merasakan bahaya hidup dan mati. Langit menghancurkan palem lightning suci. Zhao Feng mengedarkan semua kekuatannya dan mendorong ke bawah saat dia menggabungkan api angin petirnya Yuan sejati. Langit menghancurkan palem petir suci kali ini berisi kekuatan penuh Zhao Feng. Sebuah hantu palem berwarna keemasan muncul di atas kepala Secret Lord Raging Force. Api-api angin yang mengerikan bergolak di dalamnya. Ledakan. Tubuh kekacauan dewa kekuatan kemarahan dewa rusak hancur oleh telapak tangan Zhao Feng, dan darah berceceran di langit. Ini, bagaimana ini mungkin? Secret Lord Raging Force meludahkan darah segar dan benar-benar terkejut. Semua ini terjadi terlalu cepat. Secret Lord Raging Force segera mengedarkan Yuan sejatinya untuk menghilangkan rasa sakit yang mematikan di tubuhnya dan menenangkan dirinya, tetapi saat berikutnya, Zhao Feng muncul di sebelah kanannya. Kristal ungu keemasan petir tiba-tiba melesat keluar dari mata kiri emas samar Zhao Feng dan masuk ke jiwa Secret Lord Raging Force. Arg! Secret Lord Raging Force langsung mulai menjerit ketika 10.000 baut petir tampak bergemuruh. Pada saat yang sama, telapak tangan merah lainnya menyorong ke arahnya. Peng! Bam! Tubuh Secret Lord Raging Force dan Yuan Sol hancur. Seluruh proses terjadi dalam rentang 3 napas. Secret Lord Dark Shadow masih linglung, dan hati Tai Hongling dan dua kapten lainnya di langit dengan cepat berdetak saat mereka melihat Zhao Feng yang ditutupi oleh petir merah. Bab 1022 Kekuatan Telapak Tangan. Dewa Suci adalah kekuatan pertempuran tertinggi di medan perang, dan mereka adalah eksistensi yang tidak terjangkau bagi para prajurit. Bentrokan antara Dewa Suci dapat menghancurkan surga dan bumi, dan jarang Dewa Suci mati sama sekali sejak perang ini dimulai. Lagi pula, hanya ada satu atau dua Dewa Suci di setiap kota. Ketika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak sebesar itu, para Dewa Suci tidak bisa dibunuh. Namun, pada saat ini, seorang Dewa Suci di pihak non-manusia yang awalnya memiliki keuntungan besar terbunuh. Kekuatan pengamuk Dewa Suci. Kekuatan pengamuk Dewa Suci telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Tak terhitung prajurit dan kapten non-manusia di medan perang terpana dan tidak bisa mempercayainya. Bayangan ketakutan menutupi hati semua non-manusia dan mengurangi moral mereka secara dramatis. Para kapten yang baru saja bertarung dengan Zhao Feng merasa hati mereka melompat dan kulit kepal geli.
Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Bahkan jika dia benar-benar berada pada tingkat Dewa Kuasi Suci, bagaimana dia bisa membunuh kekuatan penguasa Dewa Suci dengan begitu mudah? Tiga kapten non-manusia tidak bisa percaya bahwa mereka telah bertarung dengan lawan yang begitu menakutkan. Jelas sekali bahwa manusia ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya karena dia ingin membunuh seorang Dewa Suci, bukan mereka. Di sisi lain, moral manusia yang rendah langsung meningkat ketika jeritan dan sorakan terdengar. Salah satu Dewa Suci non-manusia sudah mati. Apakah ini senjata rahasia yang datang bersama putra mahkota? Jadi kita memang memiliki ahli kekuatan pertempuran level Lord Suci di sini. Tentara dan manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Beberapa kapten yang pernah mendengar legenda Zhao Feng sebelumnya masih tidak percaya apa yang mereka lihat. Zhao Feng, Tai Hongling bingung saat dia melayang di udara. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin bisa melukai kekuatan raging Dewa Suci dengan dua Dewa Kuasi Suci lainnya, dan mungkin jika dia menggunakan beberapa kartu tersembunyi, dia akan dapat membunuhnya. Namun, Zhao Feng mengambil mangsanya begitu saja dan langsung membunuhnya. Selanjutnya, kekuatan yang baru saja ditampilkan Zhao Feng benar-benar berbeda dari tanding mereka sebelumnya. Kekuatan fisiknya setidaknya 2 kali lebih kuat. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Tai Hongling sangat terkejut. Jika Zhao Feng menunjukkan kekuatan seperti itu saat itu, dia pasti akan kalah. Seorang pria yang kuat dan sangat baik juga memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari keluarga Tai. Hati Tai Hongling tidak pernah terasa seperti ini sebelumnya. Manusia ini, ekspresi Secret Lord Dark Shadow sangat jelek ketika dia melirik pemuda yang dingin di langit dan sisa-sisa angkatan suci raging Lord Suci. Pada saat ini, Secret Lord Dark Shadow akhirnya mengerti bahwa ini adalah rencana manusia. Mereka dengan sengaja mengarahkan satu-satunya Tuan Suci mereka pergi untuk memikat mereka. Manusia sudah melakukan persiapan dan mengirim Tuan Kuasi Suci yang tidak lebih lemah dari Dewa Suci Puncak. Namun, mengapa pemuda ini tidak membunuh pasukan pengamuk Dewa Suci sejak awal? Kenapa dia hanya mengungkapkan kekuatannya begitu Secret Lord Dark Shadow muncul? Sekarang giliranmu sekarang. Tatapan Zhao Feng berbalik ke arah Shadow Suci-Suci di bawah ini. Apa? Hati suci Dewa Kegelapan bergetar saat dia mengerti. Alasan pemuda ini tidak mengungkapkan kekuatan aslinya sejak awal adalah karena dia ingin membunuhnya juga. Konyol. Secret Lord Dark Shadow terkekeh dingin. Meskipun Zhao Feng telah membunuh Secret Lord Raging Force, itu karena yang terakhir lengah dan menderita serangan. Tidak, seorang pun yang hadir mengharapkan ini terjadi. Kekuatan pengamuk Dewa Suci terlalu sombong dan karenanya terbunuh. Namun, pertempuran ini memang tidak terlihat sangat bagus. Sementara Secret Lord Dark Shadow percaya bahwa Zhao Feng tidak bisa membunuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1, manusia masih memiliki wanita dari keluarga Tai yang sangat kuat. Weng Gelombang Boom, Pangeran ke-9 berdiri di dinding kota Jiabao dan memegang pedang hijau kuno dari petir saat ia menyalurkan pemeliharaan drakoniknya ke langit. Retret penuh, Secret Lord Dark Shadow meraung. Non-manusia langsung menghentikan apa yang mereka lakukan dan mulai bergegas kembali ke arah Moon Dragon City. Biasanya ada 2 jenis pesanan mundur. Yang pertama adalah mundur. Ini pada dasarnya berarti serangan balik saat bergerak kembali. Yang lainnya adalah retret penuh. Ini berarti menyerah melawan dan berlari kembali secepat mungkin. Pada saat ini, non-manusia memulai retret penuh. Suara mendesing. Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melaju mundur. Kembali ke sini, sayap di belakang punggung Zhao Feng melepaskan semburan api yang cemerlang dari api angin, yang mendorong kecepatannya menjadi maksimal. Sosok Zhao Feng melintas dan muncul di hadapan Secret Lord Dark Shadow, menghentikannya dengan kekuatan fisiknya. Bajingan manusia, persetan, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan takut padamu dalam pertarungan tunggal? Petik 2. Secret Lord Dark Shadow mengertakkan giginya. Meskipun dia berspesialisasi dalam kecepatan bocah manusia di depannya ini tidak lebih lambat dari dia. Secret Lord Dark Shadow merentangkan tangannya dan mengubahnya menjadi sepasang besar cakar kalajengking yang menusuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak bergerak, dia hanya mengedarkan api petir angin sehingga dia tertutupi cahaya kemasan. Ding, bam, Zhao Feng mengambil serangan Secret Lord Dark Shadow langsung, lalu mengulurkan telapak tangan. Pertahanan fisik ini,
Dewa Suci Dark Shadow merasakan cakar kalajengkingnya mati rasa. Pemuda di depannya ini mengandalkan kekuatan tubuh sendiri untuk memblokir serangannya secara langsung. Orang harus tahu bahwa ras kalajengking berspesialisasi dalam serangan satu serangan yang kuat yang bahkan dapat melawan para ahli yang memperkuat tubuh. Bunuh yang bukan manusia. Pangeran ke-9 mengangkat pedang hijau kuno dari petir dan memerintahkan. Ding, boom, bam. Prajurit dan kapten manusia dikejar dengan kekuatan penuh sementara Pangeran ke-9 dan Tai Hongling menyerbu menuju Dewa Suci Bayangan Gelap. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Secret Lord Dark Shadow menyapu jimat dan melarikan diri melalui pelanggaran Zhao Feng. Zhao Feng, hentikan bayangan suci Dewa Suci. Jangan biarkan dia pergi. Pangeran ke-9 berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas. Mereka perlu membunuh Dewa Suci non-manusia sebanyak yang mereka bisa. Jika Secret Lord Dark Shadow lolos hari ini, dia akan membunuh banyak manusia di masa depan. Zhao Feng mencibir dingin saat lapisan awan gelap bergabung ke langit. Detik berikutnya, Secret Lord Dark Shadow muncul dalam dimensi kacau. Hukum di sini sangat membatasi kecepatannya. Dunia kecil bocah ini sangat aneh. Secret Lord Dark Shadow terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan Dewa Kuasi Suci setinggi ini. Dia bisa merasakan aura tua dan kuno dalam dunia kecil pemuda manusia ini. Weng gelombang boom. Secret Lord Dark Shadow tidak berani sombong. Dia melepaskan kekuatan dunia kecilnya juga. Lapisan hitam mengerumuni dunia kecil angin petir Zhao Feng. Dunia kecil para Dewa Suci benar-benar berbeda. Meskipun mereka hanya bisa menggunakan proyeksi, kekuatan proyeksi masih bisa menghancurkan dunia kecil seorang kaisar. Namun, pada saat ini, proyeksi dunia kecil Secret Lord Dark Shadow hanya memiliki keuntungan kecil terhadap dunia kecil angin petir Zhao Feng. Secret Lord Dark Shadow tidak peduli meskipun selama dia tidak terpengaruh oleh dunia kecil Zhao Feng dan bisa melarikan diri dengan sukses. Pangeran ke-9 dan Tai Hongling sedikit lebih lambat dan tidak akan bisa tiba dalam waktu singkat. Hehe, aku akan memberikan tes itu kalau begitu. Zhao Feng mengungkapkan senyum. Bagaimanapun, ini adalah proyeksi dunia kecil dari seorang Dewa Suci. Sudah tidak buruk bahwa dunia kecil angin petir Zhao Feng bisa mengatasinya. Weng gelombang su. Api petir angin mengelilingi Zhao Feng saat kekuatan fisiknya mulai berkumpul di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, dunia kecil angin petir juga memperkuat Zhao Feng. Langit menghancurkan palem petir suci, dunia menghancurkan palem. Kekuatan Secret Lightning Body-nya melemah saat dia melepaskan serangan ini. Hantu palem berwarna emas keemasan yang sebesar gunung melesat keluar dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Ledakan, serangan Zhao Feng mendarat di proyeksi dunia kecil Secret Lord Dark Shadow. Ledakan, weng gelombang. Kekuatan petir suci dan kekuatan petir angin dilepaskan melalui langit menghancurkan palem petir suci dan mulai memasuki struktur proyeksi dunia kecil. Apa-apaan? Struktur dunia kecilku. Hati suci Dewa Kegelapan melonjak. Dia tiba-tiba merasakan dunia kecil di dalam tubuhnya mulai bergetar, dan bagian dari struktur fundamental dihancurkan. Pada saat yang sama, kekuatan proyeksi dunia kecilnya juga menjadi sedikit lebih kacau. Itu menjadi lebih lemah, dan bagian dari kekuatan Sky Destroying Secret Lightning Palem mendarat di Secret Lord Dark Shadow. Gelombang. Dunia kecil petir dari Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk menyapu dan menekan proyeksi dunia kecil dari Secret Lord Dark Shadow. Jadi begitulah adanya, semakin lemah fondasi dari dunia kecil, semakin mudah untuk dihancurkan. Petik 2. Zhao Feng mendapatkan beberapa pemahaman setelah menggunakan Sky Destroying Secret Lightning Palem. Pada kenyataannya, sebagian besar kaisar membentuk dunia kecil mereka dengan tergesa-gesa karena mereka tidak memiliki pengalaman atau bimbingan seorang senior, dan mereka akan sangat menyesalinya di masa depan. Beberapa dewa suci akan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk secara paksa memperkuat dunia kecil mereka. Beberapa dewa suci bahkan akan menghancurkan dunia kecil mereka dan membuat yang baru. Saya mungkin bisa menghancurkan dunia kecil para dewa suci yang normal di satu telapak tangan. Zhao Feng merasa sombong. Itu jelas bahwa Secret Lord Dark Shadow adalah Secret Lord yang lebih berpengalaman, jadi dunia kecilnya relatif stabil. Bajingan manusia ini, kulit kepala Secret Lord Dark Shadow menggelitik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Semu yang suci akan dapat merusak fondasi dunia kecilnya. Orang harus tahu bahwa, selama fondasi dari dunia kecil tidak hancur,
itu akan dapat pulih selama ada energi yang cukup. Tanpa ragu-ragu, Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi kalajengking raksasa yang dikelilingi oleh kegelapan dan mencoba melarikan diri. Tai Hongling, yang masih mengejar Zhao Feng, penuh kejutan dan ketakutan. Orang bisa berargumen bahwa Zhao Feng membunuh Secret Lord Raging Force dengan menangkapnya lengah, tapi sekarang Zhao Feng benar-benar mengejar Secret Lord Dark Shadow dan memukulnya. Jika Secret Lord Dark Shadow tidak berspesialisasi dalam kecepatan, dia mungkin akan berakhir seperti Secret Lord Raging Force. Bow mengunci langit. Sebuah panah merah Wind Lightning terbentuk pada busur perak gelap di tangan Zhao Feng dan menembak ke udara dengan menggelombang-gelombang. Suara mendesing. Kali berikutnya panah itu muncul adalah ketika menembus dada Secret Lord Dark Shadow. Setelah berubah menjadi kalajengking, pertahanan dan ukuran Secret Lord Dark Shadow telah menjadi lebih besar. Dia berhasil mengurangi sebagian dari kerusakan Skylocking Bolt, tapi itu akhirnya tidak berguna. Benggelombang-gelombang wash. Benggelombang-gelombang wash. Zhao Feng menarik kembali tali busur beberapa kali dan melepaskan panah merah satu demi satu. Mereka menembak di udara dan menusuk ke tubuh Secret Lord Dark Shadow. Sialan, bajingan manusia ini. Kalajengking yang adalah dewa bayangan gelap suci melolong di udara. Serangan Zhao Feng sangat merusak tubuhnya dan mempengaruhi kecepatannya. Karena poin perang, aku tidak bisa membiarkanmu, yang sudah terluka parah, dibunuh oleh orang lain. Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia mengejar Secret Lord Dark Shadow dan mendorong telapak tangannya. Mati, ekor suci bayangan kegelapan berubah menjadi paku hitam dan menikam ke arah Zhao Feng. Dia sudah terluka parah dan tidak lagi lebih cepat dari Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa dan mengeluarkan api ungu dan emas yang meledak ke Secret Lord Dark Shadow. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan kelincahannya untuk menghindari ekor Secret Lord Dark Shadow sambil muncul di atas Secret Lord Dark Shadow dan menghancurkan dengan Secret Lightning bodinya. Peng, peng, ledakan. Zhao Feng mengulurkan beberapa telapak tangan dan membelah tubuh besar Secret Lord Dark Shadow menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa lemah Secret Lord Dark Shadow terbunuh oleh niat jiwa Zhao Feng sebelum bahkan bisa melarikan diri. Dewa suci lain yang bukan manusia telah mati. Bab 1023 Poin Perang. Umum, Lord Dark Shadow, Secret Lord Dark Shadow, Jenderal Moon Dragon City telah terbunuh. Pasukan non-manusia langsung mulai panik. Tingkat kekalahan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal perang. Hebat, Pangeran ke-9 bersorak di belakang Zhao Feng. Namun, dia sudah menyadari bahwa dua dewa suci yang bukan manusia tidak terlalu kuat. Secret Lord Raging Force adalah yang paling lemah, dan Secret Lord Dark Shadow sedikit lebih lemah daripada pria bertopeng yang mencoba membunuhnya. Itu karena para lawan hanya dewa suci biasa sehingga Pangeran ke-9 tidak khawatir. Jika kedua tuan suci ini keduanya memiliki kekuatan suci hiu hitam, Pangeran ke-9 tidak akan merasa percaya diri bahkan dengan bantuan Zhao Feng. Setelah semua, umur para dewa suci dalam puluhan ribu tahun, jadi dewa suci yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun jelas jauh lebih kuat daripada para dewa suci yang baru saja menerobos. Sungguh garis keturunan mata yang kuat. Secret Lord Dark Shadow terbunuh sebelum Tai Hongling bahkan berhasil berpartisipasi dalam pertarungan, tapi dia bisa melihat apa yang penting. Niat jiwa Zhao Feng telah melampaui dewa suci yang normal, dan teknik garis mata jiwanya sangat mendalam. Misalnya, Tai Hongling menghususkan diri dalam serangan fisik. Bahkan jika dia berhasil menghancurkan tubuh Secret Lord Raging Force, dia tidak akan bisa menghancurkan jiwanya, jadi dia akan bisa melarikan diri kecuali Tai Hongling menggunakan kartu tersembunyi. Zhao Feng membunuh dua dewa suci, tetapi ia juga menggunakan teknik garis keturunan jiwa untuk menghancurkan jiwa mereka. Tunggu, Zhao Feng sudah membunuh dua dewa suci. Itu berarti dia memiliki 40.000 poin perang. Tai Hongling tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia menjadi marah. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi sebelumnya, dia tidak akan menggunakan poin perang untuk bertaruh. Namun, bahkan jika dia akan kalah, dia tidak bisa membiarkan perbedaan antara dia dan Zhao Feng menjadi begitu besar. Suara mendesing. Tai Hongling segera bergabung dengan medan perang di bawah ini dan mengedarkan garis darah Blood Devil Sun untuk membantai orang-orang yang bukan manusia dan melepaskan rasa frustrasinya. Membunuh. Bunuh semua yang bukan manusia. Petik 2.
Kekuatan manusia belum pernah semeriah ini sebelumnya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka membunuh musuh sedemikian rupa. Selain itu, dua dewa suci non-manusia bahkan mati dalam pertempuran ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapten Zhao terlalu kuat, kekuatan pertempurannya tidak sesuai dengan pangkatnya. Keringat muncul di beberapa kapten. Mereka adalah kapten juga, tetapi perbedaan antara mereka dan Zhao Feng terlalu besar. Setelah membunuh dua dewa suci, Zhao Feng berbalik ke arah medan perang. Satu kaisar bernilai 1000 poin, dewa kuasi suci bernilai 6000. Mata Zhao Feng terkunci pada kapten non-manusia. Meskipun nyamuk kecil, itu masih daging. Tanda mata dewa. Zhao Feng meninggalkan tanda di belakang semua kapten yang bisa dia rasakan. Bow mengunci langit. Sebuah panah merah Wind Lightning terkondensasi pada busur perak gelap di tangan Zhao Feng dan menembak di udara dengan beng. Detik berikutnya, panah merah Wind Lightning menembus dada seorang kapten yang melarikan diri. Dengan api-api angin Zhao Feng benar Yuan dan tingkat langit mengunci busur itu sendiri. Ia bisa membunuh hampir semua orang lebih lemah dari dewa kuasi suci dengan satu panah. Tidak banyak non-manusia yang bisa bertahan hidup. Beng gelombang wash. Kapten dua bintang lainnya ditembak mati oleh Zhao Feng. Metode ini mudah dan sederhana. Beng gelombang wash. Sebuah anak panah keemasan menembak dan membunuh seorang kaisar yang melarikan diri. Zhao Feng hanya berdiri di sana dan menggunakan skylocking bow-nya untuk dengan mudah membunuh kaisar. Beberapa kapten non-manusia yang dikejar oleh kapten manusia juga dibunuh oleh Zhao Feng. Beberapa kapten penuh dengan kecemburuan ketika mereka melihat Zhao Feng mengumpulkan poin perang dengan mudah. Zhao Feng, kamu, Tai Hongling sangat frustrasi. Dia sedang mengejar seorang kapten non-manusia sekarang, tetapi panah petir mengambil membunuh. Beng gelombang wash. Pada saat ini, suara ini seperti suara kematian. Setiap kali itu terdengar, seorang kaisar akan mati. Tentara non-manusia langsung pecah dan berlari secepat yang mereka bisa. Zhao Feng telah menjadi mimpi buruk mereka. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, Zhao Feng masih bisa membunuh kaisar yang telah meninggalkan bekas tanpa bergerak. Prajurit non-manusia yang normal merasa beruntung karena mereka begitu lemah sehingga mereka tidak dijadikan sasaran oleh manusia yang menakutkan ini. Tindakan Zhao Feng jelas mengambil semua poin perang dari banyak kapten manusia lainnya. Sangat mudah bagi Zhao Feng untuk membunuh kapten non-manusia ini, tetapi jika seorang kapten manusia ingin membunuh satu, itu sangat sulit. Zhao Feng ini bahkan tidak memberiku seteguk sup. Seorang kapten marah. Zhao Feng membunuh dua dewa suci telah membalikkan keadaan, dan dia telah menjadi ahli terkuat di pasukan. Dia adalah penyelamat bagi mereka. Namun, tindakannya saat ini mengurangi kesan dia di hati kapten lain. Brother Zhao, poin perang Anda mungkin cukup untuk memasuki 2000 top ranking Dewan Perang Provinsi Lan. Biarkan kapten-kapten lain juga memilikinya. Kata Pangeran ke-9, orang harus tahu bahwa peringkat Dewan Perang dihitung sejak awal perang, dan siapapun dalam 5000 teratas dari setiap provinsi adalah elit yang telah berjuang setidaknya selama setengah tahun. Namun, Zhao Feng sudah mencapai 2000 teratas dalam pertempuran pertamanya. Ini sangat mengejutkan. Tentu saja, ini karena Zhao Feng telah membunuh dua dewa suci sendirian. Zhao Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia ingin membunuh non-manusia tetapi tidak diizinkan. Selain itu, dari sudut pandang Zhao Feng, itu hanya mudah untuk mendapatkan poin perang di tahap awal perang. Saat perang terseret, lebih banyak jenius tak tertandingi dan para dewa suci yang lebih tua akan mulai muncul di medan perang. Pada titik itu, akan sulit bahkan bagi Zhao Feng untuk membunuh dewa suci. Dia telah membunuh Secret Lord Raging Force karena itu tidak terduga dan yang terakhir tidak berjaga-jaga terhadapnya. Zhao Feng telah membunuh Secret Lord Dark Shadow dengan mengandalkan kekuatannya dan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya membalas kecepatan dan ketangkasan Lord Shadow Dark Lord. Tapi di masa depan, pasukan mengikuti Pangeran ke-9, maju ke depan, dan mengambil alih Moon Dragon City. Para kapten memiliki pikiran yang rumit ketika mereka berdiri di Moon Dragon City. Kami benar-benar berhasil mengambil alih Moon Dragon City. Hahaha, orang-orang non-manusia sedang mencari mati. Ini semua berkat perintah putra mahkota dan bantuan teman kecil Zhao. Semua kapten tersenyum di wajah mereka saat mereka mengelilingi Pangeran ke-9 dan Zhao Feng. Setelah mengambil alih Moon Dragon City,
Pangeran ke-9 segera melaporkan poin perang semua orang ke Balai Perang Provinsi Lan. Zhao Feng, mengapa kamu menekan kekuatanmu saat bertarung melawanku hari itu? Mata Tai Hongling panas, dan kecantikannya yang menakjubkan membuat laki-laki lain semua jatuh cinta padanya. Dari sudut pandang Tai Hongling, Zhao Feng hanya punya satu alasan untuk melakukan hal seperti itu. Zhao Feng sudah benar-benar tertarik padanya dan menjadi mudah padanya. Dia menekan kekuatannya karena dia tidak ingin menyakitinya. Namun, Tai Hongling ingin mendengarnya dari Zhao Feng secara pribadi. Saya baru saja menerobos, jawab Zhao Feng jujur dengan nada tanpa emosi. Kamu, wajah Tai Hongling menjadi sedikit merah, dan dia menjadi sedikit marah. Dia tidak berharap Zhao Feng memberikan balasan seperti ini. Bakat teman kecil Zhao memang menakjubkan. Generasi muda dari dinasti Gan Agung Lord hanya bisa melihat kecepatan kultivasi seperti itu. Beberapa kapten segera berbicara dengan senyum. Meskipun mereka tidak menyukai kenyataan bahwa Zhao Feng telah mengambil beberapa poin perang mereka, Zhao Feng adalah orang terkuat yang hadir, dia adalah satu-satunya orang dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci. Selain itu, potensi Zhao Feng tidak terbayangkan. Mereka semua perlu berhubungan baik dengannya. Pangeran ke-9 dan Ying Tua berdiri di samping dan tersenyum di wajah mereka. Mereka tahu semua yang terjadi antara Zhao Feng dan Tai Hongling, dan mereka dapat membuktikan bahwa Zhao Feng memang baru saja menerobos. Setelah mengambil alih Moon Dragon City, Pangeran ke-9 mengambil perbendaharaan dan menghadiahkan pasukan. Zhao Feng, Old Ying, dan Tai Hongling menjadi kapten bintang 3 tanpa diragukan lagi karena penampilan mereka, dan Zhao Feng menjadi orang yang hanya satu peringkat lebih rendah dari Pangeran ke-9. Pasukan Pangeran ke-9 jelas tinggal di Moon Dragon City. Setelah pertempuran berakhir, Zhao Feng memasuki pengasingan sekali lagi. Dia puas dengan penggunaan pertama dari Sky Destroying Lightning Palm dan telah memahami banyak hal. Setelah semua, Zhao Feng menekan kekuatan dan kultivasinya ketika berlatih di dunia tata ruang berkabut sehingga ia tidak menghancurkannya. Karena dia menekan mereka, dia tidak dapat memahami semua maksud gerakan. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Setiap kali Zhao Feng mendapatkan pemahaman baru, dia akan meninggalkan Moon Dragon City dan pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar untuk mempraktikkan Sky Destroying Sacred Lightning Palm sepenuhnya. Lebih dari setengah wilayah di 3 provinsi saat ini adalah zona perang. Sulit untuk melihat orang lain selain tentara dari 2 dinasti penguasa. Ledakan, Weng gelombang. Zhao Feng menutup matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Petir tampaknya mengalir melalui telapak emas dan merah ketika kekuatan petir dan kekuatan fisik bergabung bersama dengan sempurna. Ledakan, sebuah gunung di kejauhan diratakan oleh Zhao Feng. Zhao Feng kemudian mulai menumbuhkan domain petir kekuatan fisik. Zhao Feng dapat melepaskannya setelah beberapa kegagalan. Ledakan. Beberapa lusin mil dalam jangkauan tubuh petir suci Zhao Feng tenggelam dalam badai kekuatan fisik dan kilat. Musuh di daerah ini akan dipengaruhi oleh tekanan tingkat ke-6 tubuh suci-suci. Zhao Feng baru saja mengembangkan domain kekuatan fisik dan mungkin hanya bisa mempengaruhi kaisar normal. Kita akan berakhir di sini hari ini. Zhao Feng memasukkan domain kekuatan fisik petir kembali ke tubuh petir suci dan kembali ke Moon Dragon City. Sedikit lebih dari selusin hari kemudian, laporan Pangeran ke-9 diterima oleh Balai Perang Provinsi Lan, dan itu langsung menyebabkan beberapa diskusi. Banyak anggota eselon atas berpikir bahwa Pangeran ke-9 berbakat dalam seni bela diri dan akademisi. Dia benar-benar berhasil mengambil alih Moon Dragon City meskipun dia tidak memiliki dewa suci di pasukannya. Beberapa anggota eselon atas lainnya tidak terlalu memikirkannya. Semua orang tahu bahwa para pangeran telah datang ke medan perang untuk mendapatkan poin perang. Itu sama untuk pangeran lainnya. Oleh karena itu, pasukan yang mendukung setiap pangeran biasanya akan mengirim beberapa ahli untuk membantu pangeran mendapatkan poin perang. Sebagai contoh, pangeran ke-4, ke-13, ke-7, dan ke-8 juga melakukan pekerjaan dengan baik dalam perang. Meskipun pasukan pangeran ke-9 tidak memiliki dewa suci, banyak jenius di dinasti Gan Agung Lord, seperti Tai Lingyun, Nan Gongsheng, Suan Yuanwen, dan banyak dewa kuasi suci lainnya semua memiliki kekuatan pertempuran dewa suci, jadi itu tidak mengejutkan. Weng gelombang Weng. Pada hari tertentu,
Nama Zhao Feng tiba-tiba muncul di tempat 1982 di peringkat Dewan Perang Provinsi Lan. Bab 1024 Arus Bawah. Di daerah yang terhubung dengan Provinsi Lan, ada pegunungan gelap yang ditutupi oleh kabut hitam. Amarah gunung ini penuh dengan aura jahat yang menyapu langit. Ini adalah aula perang utama non-manusia yang bertanggung jawab untuk menyerang Provinsi Lan. Di dalam aula rahasia, selembar kertas abu-abu melayang di depan seorang pria berotot dengan tanduk hitam raksasa dan mata sebesar bel. Moondragon City telah ditaklukkan. Suara mendalam pria bertanduk raksasa itu terdengar. Pada saat yang sama, sosok aneh muncul di sekitar aula satu demi satu. Moondragon City memiliki dua dewa suci. Mereka dikalahkan. Suara jahat bertanya. Moondragon City adalah yang terjauh yang pernah mereka kunjungi ke wilayah musuh. Inilah mengapa Balai Perang sangat mementingkan itu dan mengirim dua dewa suci untuk mempertahankannya. Kedua tuan suci itu terbunuh. Tambah pria bertanduk raksasa itu. Secret Lord Demonic Bull, bagaimana mungkin? Mungkinkah manusia sudah mengirimkan dewa suci kuno mereka? Suara berat lainnya terdengar di seluruh aula. Mereka berdua mati. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Suara-suara mencurigakan terdengar di aula besar. Meskipun kedua dewa suci ini tidak sekuat dewa suci kuno, masih sulit untuk membunuh salah satu dari mereka, tetapi sekarang keduanya telah terbunuh. Ini hanya bisa terjadi jika manusia telah mengirim alam cahaya mistis tahap akhir ke medan perang. Menurut berita dari Meng City, mereka bahkan tidak memiliki dewa suci. Itu mungkin keajaiban Gan yang luar biasa. Secret Lord Demonic Bull melanjutkan. Kota Meng adalah kota yang tidak dikendalikan manusia yang terdekat dengan Moondragon City. Ada banyak non-manusia yang kuat di sana, dan beberapa prajurit yang melarikan diri dari Moondragon City berhasil sampai di sana. The Great Gun Lord dinasti tidak peduli apakah keajaiban mereka hidup atau mati. Sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Jelas bahwa anggota eselon atas ini ingin membunuh keajaiban dari dinasti Gun Lord Agung secara pribadi. Tidak perlu bagimu untuk pergi. Seorang anak ular dari ras ular telah datang ke sini. Biarkan dia memperkuat kota Meng. Secret Lord Demonic Bull memutuskan. Ras ular adalah penguasa dinasti bulan kegelapan. Anak-anak ular adalah seperti para pangeran dari dinasti Gan Agung Lord. Kali ini, anak ular kelima yang datang. Dia seharusnya membawa banyak bawahan yang kuat bersamanya, Secret Lord Demonic Bull menambahkan. Perang baru saja dimulai, dan non-manusia masih membuat persiapan lain. Saat ini, mereka hanya perlu menstabilkan pijakan mereka akan menyerang secara nyata ketika saatnya tiba. Dewa suci sudah langka, dan tidak perlu menggunakan kekuatan perang yang lebih kuat kecuali jika diperlukan karena itu hanya akan meningkatkan intensitas perang. Pada saat ini, suara lain terdengar di luar aula, berita dari garis depan. Suara mendesing, kabut hitam muncul di dalam aula, dan selembar kertas abu-abu melayang dari luar dan mendarat di tangan Secret Lord Demonic Bull. Secret Lord Myriad Forms menaklukkan kota lain. Secret Lord Demonic Bull meringkas dengan kasar. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Secret Lord Myriad Forms. Dia masih bisa mempertahankan hasil seperti itu bahkan sekarang. Petik 2. Jelas sekali. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari 8 mata dewa besar. Petik 2. Selama beberapa hari terakhir di Moondragon City, pasukan Pangeran ke-9 telah tiba. Pasukan ini termasuk anggota Paviliun Asap Laut, pasukan Duke Nanfeng, elit dari Provinsi Grand Duke Lan, serta beberapa pasukan lainnya. Dengan kekuatan ini, kita bisa mengambil alih Meng City. Pangeran ke-9 penuh kegembiraan. Kota Meng hanya memiliki satu dewa suci, tetapi mereka memiliki lebih banyak prajurit tingkat rendah karena beberapa telah melarikan diri dari Moondragon City. Namun, selama mereka bisa membunuh kekuatan pertempuran top dari kota Meng, hasilnya akan diputuskan. Laporkan, seorang agen intel di luar aula Pangeran ke-9 bergegas masuk. Pangeran ke-9 mengambil laporan rahasia, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Yang mulia, ada apa? Old Ying segera bertanya. Kota Meng mendapatkan bala bantuan. Itu adalah anak ular, kata Pangeran ke-9. Itu normal, bahkan jika anak ular tidak datang, mereka akan mengirim orang lain, Ying Tua segera berkata. Mengambil alih Moondragon City dan membunuh dua dewa suci jelas akan menarik perhatian non-manusia.
Anak ular dari ras ular setidaknya akan lebih mudah untuk berurusan dengan dibandingkan dengan beberapa dewa suci kuno. Kalau begitu, kita tidak akan menyerang kota Meng. Ini perlu direncanakan dengan baik. Petik 2. Pangeran ke-9 menjadi tenang. Dia perlu menunggu pengintai untuk setidaknya mengetahui seberapa kuat kota Meng akan menjadi yang pertama sebelum membuat keputusan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan melalui pasar pertukaran dalam Moon Dragon City. Pasar pertukaran ini jelas diciptakan oleh pasukan di dalam kota. Baik prajurit dan kapten memperoleh rampasan perang dari membunuh orang-orang yang bukan manusia, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu berguna untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, pertukaran hanya terjadi di antara kelompok-kelompok kecil, tetapi mulai berkembang hingga menjadi pasar. Zhao Feng telah memperoleh banyak rampasan perang setelah membunuh 2 dewa suci dan sekelompok kaisar, tetapi bahkan itu sangat jauh dibandingkan dengan sumber daya yang dimilikinya di dunia tata ruang misti. Namun, pasukannya saat ini berkembang dan membutuhkan sumber daya mendesak, yang akan membutuhkan sejumlah besar kekayaan dari waktu ke waktu. Saat ini, Zhao Feng dapat menggunakan rampasan perangnya untuk berdagang untuk beberapa barang atau sumber daya yang ia butuhkan lebih mendesak. Sumber daya yang dibutuhkan Zhao Feng untuk tubuh petir suci emas kun dan teknik 5 elemen angin petir terlalu tinggi, dan dia membutuhkan elemen yang berbeda. Selain itu, menumbuhkan tingkat pertama teknik membelah jiwa telah menyebabkan niat jiwa Zhao Feng melemah. Meskipun sebagian besar sudah pulih, itu telah menghabiskan sebagian besar sumber daya jiwanya. Saudara Zhao Feng, saya akan memberi Anda diskon apapun yang Anda inginkan. Kapten Zhao Feng, saya memiliki semuanya di sini. Jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Petik 2. Banyak penjual berbicara ketika Zhao Feng tiba di pasar. Zhao Feng jelas memiliki banyak rampasan perang setelah membunuh 2 dewa suci dan puluhan kaisar. Selain itu, ini adalah peluang besar untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Zhao Feng berhasil mendapatkan sumber daya yang dia inginkan dengan sangat mudah pada akhirnya. Setelah menukar sumber daya yang dia inginkan, Zhao Feng pergi ke tempat tentara ditempatkan. Tempat ini dipenuhi dengan deretan rumah sederhana, dan Zhao Feng berjalan ke satu barisan panjang tertentu. Grand Elder, beberapa tokoh berseru saat Zhao Feng masuk. Orang yang memimpin adalah Raja tingkat puncak yang segera berjalan maju. Membagi sumber daya ini di antara kamu sendiri. Zhao Feng memberi raja ini cincin interspatial. Terima kasih, Grand Elder. Penatua ini segera membungkuk, dan anggota Ocean Smoke Pavilion di belakang mereka sangat berterima kasih. Kinerja Grand Elder mereka telah memungkinkan mereka untuk menerima perawatan yang lebih baik, dan sekarang Grand Elder secara pribadi datang untuk memberi mereka sumber daya. Setelah pertempuran berikutnya berakhir, coba dan kembali ke Pavilion Asap Laut dan beritahu Pavilion Master. Untuk mengirim beberapa anggota dengan potensi, Zhao Feng mengirim pesan pada pemimpin yang lebih tua secara pribadi. Medan perang adalah tempat yang baik untuk melatih diri sendiri, dan Zhao Feng bisa menggunakan medan perang untuk melatih anggota pasukannya yang memiliki lebih banyak potensi. Selain itu, poin perang dapat diperdagangkan untuk sumber daya yang dapat membantu perluasan pasukannya. Dimengerti, kata Penatua dengan nada hormat. Zhao Feng kemudian kembali ke kediamannya dan mulai berkultivasi. Zhao Feng mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi dan multitugas. Aku hampir selesai menciptakan level 2 teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng mulai berpikir, alasan mengapa ciptaannya dari tingkat 2 berkembang begitu cepat adalah karena bantuan Secret Lord Star Demon. Namun, bahkan jika dia berhasil menciptakan tingkat 2 teknik membelah jiwa, Zhao Feng tidak akan mengolahnya dengan terburu-buru. Setelah semua, bintang suci iblis suci dan dia adalah orang-orang yang telah menciptakannya, bukan penulis asli. Zhao Feng perlu menyingkirkan kesalahan sebanyak mungkin. Selanjutnya, niat jiwa Zhao Feng baru saja pulih. Jika dia mengolah level 2, itu akan jatuh kembali. Selain itu, dia tidak membutuhkan klon jiwa lain dalam waktu dekat. Saat ini, Zhao Wang berada di klan hantu kegelapan dan sudah menjadi elit di antara para murid dalam. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari Great Core Realm. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Dia sengaja menekan kecepatan kultivasi Zhao Wang sehingga tidak akan membuat orang lain curiga, atau Zhao Wang akan mencapai puncak Great Origin Core Realm yang sudah diberikan bakatnya, mata kematian, dan sumber daya yang diberikan Zhao Feng kepadanya. Kucing kecil pencuri itu juga menggunakan sumber daya yang diberikan Zhao Feng padanya.
Itu tinggal di dalam dunia tata ruang misti, nyaris tidak pergi. Kekuatan kucing kecil pencuri juga meningkat dengan cepat. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan kucing kecil pencuri itu tumbuh bersama Zhao Feng. Perbedaan antara kaisar dan dewa suci terlalu besar. Jika kucing kecil pencuri itu tidak cukup kuat, maka ia tidak akan bisa mengikuti jejak Zhao Feng dan membantunya. Sumber daya dalam dunia tata ruang misti bergerak di depan Zhao Feng. Rumput darah petir gelap, bambu spiritual angin langit, buah api 9 langit hijau. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen angin petir teknik dan menyerap elemen dalam sumber daya berharga sambil memurnikan mereka juga. 3 hari berlalu, dan api angin petir benar Yuan dalam kristal inti Zhao Feng menjadi lebih murni. Kedipan petir sesekali melintasinya. Tahap akhir dari api petir angin. Zhao Feng membuka matanya. Fire of Wind Lightning-nya telah macet pada tahap awal untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhasil ditembus. Tingkat 8 adalah api petir angin, maka tingkat 9 adalah bumi petir angin. Zhao Feng sudah membuat persiapan untuk menumbuhkan tingkat ke-9, yang merupakan bumi petir angin. Di sebelah kota Pangeran ke-9 di Provinsi Lan adalah benteng Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 mengandalkan pasukan elit dan satu dewa suci untuk akhirnya menaklukkan sebuah kota, tetapi sukacita di wajahnya segera memudar setelah mengetahui bahwa Pangeran ke-9 telah mengambil alih Moon Dragon City. Pangeran ke-9 tidak memiliki dewa suci di sisinya dan masih bisa mengambil alih kota. Ini membuatnya semakin terkenal. Non-manusia di Moon Dragon City terbelakang. Pangeran ke-13 mengutuk. Yang mulia, Pangeran ke-9 hanya mengandalkan Zhao Feng, dan Moon Dragon City meremehkan lawan mereka. Inilah sebabnya mereka dikalahkan. Si Peng dari Nine Darkest Palace berbicara kepada Pangeran ke-13. Si Peng telah memasuki persidangan putra mahkota di samping Pangeran ke-13 dan merupakan dewa kuasi suci yang kuat. Setelah persidangan putra mahkota berakhir, ia menjadi lebih kuat dan akan dapat mencoba terobosan ke alam cahaya mistik segera. Zhao Feng itu memang merepotkan. Pangeran ke-13 akan menjadi marah setiap kali dia mendengar nama Zhao Feng. Memang, poin utamanya adalah Zhao Feng. Jika Zhao Feng tidak dapat tinggal di medan perang. Hehehe, Si Peng mengungkapkan senyum jahat. Si Peng, kamu punya ide. Pangeran ke-13 mengungkapkan ekspresi gembira. Setelah menyinggung 9 kegelapan istana, Zhao Feng tidak akan memiliki akhir yang baik, seperti halnya dengan Nan Gongsheng. Bab 1025 hadiah tidak terduga. Bumi petir angin berfokus pada pertahanan dan kontrol. Dengan api petir angin dan garis keturunan darah iblis Sun yang sempurna, serangan fisik Zhao Feng sudah cukup kuat. Oleh karena itu, bumi petir angin adalah persis apa yang dibutuhkan Zhao Feng. Juga lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya yang mengandung unsur bumi. Zhao Feng merasa sedikit lebih baik. Sebagian besar mineral berharga mengandung sejumlah elemen bumi, tetapi itu tidak layak untuk disia-siakan karena ada begitu sedikit kekuatan unsur bumi. Lebih baik menyerap sumber daya unsur bumi yang sebenarnya, tetapi mereka lebih umum daripada unsur lainnya. Zhao Feng keluar dari pengasingan dan berjalan keluar kamarnya. Kapten Zhao Feng, seorang penjaga pribadi Pangeran ke-9 berdiri di luar kediaman Zhao Feng. Apa itu? Tanya Zhao Feng. Dari kelihatannya, penjaga ini telah lama menunggu di sini untuk Zhao Feng keluar dari pengasingan. Jenderal mengundang Anda. Penjaga itu kemudian membawa Zhao Feng ke kediaman Pangeran ke-9. Brother Zhao, saya memiliki misi yang sangat penting untuk Anda saat ini. Jika kamu tidak mau menerima, aku tidak akan memaksamu, kata Pangeran ke-9. Dia tahu bahwa Zhao Feng suka berterus terang. Pengintai kami pergi untuk mengumpulkan intel dari kota Meng tetapi tidak pernah keluar. Ying Tua mengatakan kepadanya sebuah rahasia. Kota Meng adalah kota non-manusia yang terdekat dengan Moon Dragon City, dan pengintai kedua pasukan berspesialisasi dalam sembunyi-sembunyi dan penginderaan. Hasilnya jelas jika pengintai tidak kembali, mereka ditemukan dan dibunuh. Menurut beberapa berita dari beberapa waktu yang lalu, anak ular telah tiba di kota Meng. Mereka sebanding dengan para pangeran dari dinasti Gan Agung Lord. Namun, kita tidak tahu berapa banyak ahli yang dibawa oleh anak ular ini. Ying Tua terus berbicara. Hanya dengan mengetahui lawan mereka bisa menang. Jika Pangeran ke-9 menyerang kota Meng terburu-buru dan ahli rilem cahaya mistik tahap awal tiba-tiba melompat keluar, itu akan menghebohkan. Oleh karena itu, kedua pasukan biasanya akan mengirim pengintai untuk mengetahui informasi tersebut.
Pada saat ini, non-manusia berpatroli dalam radius 10.000 mil di sekitar kota Meng. Bahkan lebih sulit untuk menemukan informasi. Old Ying menghela nafas dan memberitahu Zhao Feng perinciannya. Saya ingin tahu apakah saudara Zhao bisa menjadi pengintai dan menuju ke kota non-manusia untuk mengumpulkan informasi. Pangeran ke-9 memberitahu Zhao Feng apa yang ada dalam pikirannya. Semua orang tahu bahwa menjadi pengintai sangat berbahaya. Musuh mungkin telah memasang perangkap agar para pengintai bisa jatuh. Pramuka juga terkadang dapat mempelajari informasi palsu. Karena itu, posisi ini berbahaya dan penting. Membuat seseorang yang tidak memiliki pelatihan profesional melakukan pekerjaan ini sama dengan melemparkan mereka ke Firepit, tetapi Zhao Feng adalah pengecualian. Jika Brother Zhao tidak ingin melakukannya, saya tidak akan memaksamu. Kami hanya akan menggunakan pertahanan sebagai pelanggaran dan menunggu mereka untuk menyerang. Pada saat itu, kita akan mengetahui seberapa kuat mereka, lanjut Pangeran ke-9. Zhao Feng secara pribadi datang ke garis depan sudah sangat membantu. Pangeran ke-9 merasa agak buruk jika Zhao Feng harus menjadi pengintai juga, tetapi dia dan Ying Tua sudah lama mendiskusikan ide ini. Pertama, Zhao Feng memiliki dunia tata ruang misti. Jika ada kecelakaan, dia bisa menggunakannya untuk melarikan diri dengan mudah. Kedua, mengumpulkan informasi dengan garis keturunannya harus menjadi tugas sederhana untuk Zhao Feng. Serahkan tugas kepanduan padaku. Zhao Feng setuju setelah memahami apa yang sedang terjadi. Dia juga ingin tahu mengapa bukan manusia tidak terus menyerang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Zhao Feng jelas ingin bertarung karena dia akan bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan lebih banyak poin perang yang bisa dia tukarkan dengan sumber daya. Dia juga berharap bisa mengenal musuh lebih baik sebelum kedua pihak bertempur. Saudara Zhao bersedia mengintai garis depan. Pangeran ke-9 dan Ying Tua berhenti sejenak. Mereka tidak berharap Zhao Feng begitu tegas. Zhao Feng, apakah Anda membutuhkan pembantu? Tanya Ying Tua. Saya lebih dari cukup, kata Zhao Feng sebelum meninggalkan istana. Dia meninggalkan tanda dengan mistis Spatial World sebelum pergi dan menuju kota Meng. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng merasakan sesuatu sebelum dia membuatnya sangat jauh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng menggunakan teknik tata ruang terbang petir sayap dan dengan cepat mendekat. Itu adalah tumpukan batu dengan beberapa mayat yang membusuk di dekatnya. Pada saat ini, seorang non-manusia bersembunyi di dalam tumpukan batu besar. Tangannya ditekan ke tanah dan melepaskan gelombang energi mental yang tersembunyi. Tidak baik, seseorang mendekat. Orang yang bukan manusia ini yang telah bergabung ke dalam batu tercengang, seorang manusia tiba-tiba memasuki jangkauan inderanya. Dia tidak mungkin menemukanku. Dia seharusnya lewat begitu saja. Pikiran non-manusia ini. Sejak awal, dia tidak merasakan gangguan energi mental, jadi dia yakin bahwa Zhao Feng tidak merasakannya. Dia adalah pencari bakat terbaik dari Meng City, dan dia tidak pernah gagal untuk melapor dengan bantuan garis keturunan unik di tubuhnya. Suara mendesing. Zhao Feng terbang menuju non-manusia ini dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung mendekat. Ledakan. Zhao Feng mendorong telapak tangannya dan menghancurkan tumpukan batu besar. Sosok kuning gelap penuh ketakutan langsung melompat. Anda harus menjadi pengintai non-manusia, kan? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira ketika cahaya ungu dan emas mulai berputar di mata kirinya. Mental Energy Spike. Lonjakan kristal ungu emas petir tiba-tiba melesat dari mata kiri Zhao Feng langsung ke jiwa non-manusia. Celepuk. Non-manusia ini hanya seorang kaisar, jadi dia langsung dibunuh oleh Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengambil kepala dan item penyimpanan interspatial ini. Seorang kaisar adalah 1000 poin perang. Saya tidak bisa membiarkannya sia-sia. Petik 2. Zhao Feng cukup senang. Keberuntungannya cukup bagus, seorang non-manusia memberinya beberapa poin perang tepat setelah dia meninggalkan kota. Lagi pula, kaisar bukanlah kubis, setiap kota hanya memiliki jumlah kaisar yang terbatas, dan beberapa di antaranya adalah kapten. Suara mendesing. Zhao Feng melanjutkan jalannya setelah membunuh pengintai non-manusia ini. Jarak antara kedua kota itu tidak terlalu jauh. 5 hari kemudian, Zhao Feng berada beberapa puluh ribu mil jauhnya dari kota Meng. Mungkin aku bisa menggunakan mata surga untuk menyelesaikan misi ini, pikir Zhao Feng. Namun, jika dia melakukan ini, itu akan mengungkapkan salah satu kartu tersembunyi ke non-manusia, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu.
Zhao Feng terus mendekati kota Meng. Di hutan di luar kota Meng. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar di hutan saat gangguan kacau Tru Yuan mulai bergerak. Hahaha, keajaiban ras macan tutul hanya begitu-begitu. Seorang laki-laki non-manusia dengan sayap kelelawar ungu melaju melalui hutan. Ledakan. Bam, bam. Setiap kali jantan dengan sayap kelelawar ungu mengepakkan sayapnya, dua tornado ungu akan melolong di udara dan mencabik-cabik segalanya. Kamu menjadi lebih lemah juga. Suara yang dalam terdengar dari hutan di bawah, dan sesosok emas tiba-tiba melompat ke arah laki-laki dengan sayap kelelawar ungu saat cakar emas raksasa tiba-tiba keluar. Ledakan, 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 ledakan menggelegar terdengar dimanapun cakar emas raksasa lewat. Aura jahat yang kuat darinya bisa mengguncang hati seseorang. Suara mendesing. Laki-laki non-manusia dengan sayap ungu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan dari macan tutul itu. Peng! Cakar emas raksasa mendarat di gunung di belakang jantan dengan sayap kelelawar dan langsung meninggalkan 4 jurang yang dalam. Purple Wings Tornado. Pria bersayap ungu juga melepaskan serangan yang kuat. Kekuatan pertarungan yang dipamerkan oleh dua dewa kuasi suci yang bukan manusia ini sudah cukup untuk mengejutkan para dewa suci yang normal. Keduanya adalah keajaiban dewa kuasi suci yang datang bersama dengan anak ular kelima ke kota Meng. Mereka bosan setelah tiba di Meng City dan sesekali keluar untuk berdebat. Mereka telah menemukan pengintai sebelumnya secara tidak sengaja dan membunuh mereka di jalan. Tunggu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Pria dengan sayap kelelawar mengirim pesan. Apakah ini pengintai manusia? Idiot apa? Kami membunuh mereka terakhir kali dan mereka masih berani datang. Ekspresi si macan tutul berubah. Hehehe, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa membunuh pramuka manusia ini dulu. Senyum jahat muncul di wajah pria jantan bersayap kelelawar itu. Tentu, macan tutul itu mengungkapkan niat pertempurannya. Suara mendesing. Satu cahaya ungu dan satu garis emas segera melesat ke arah tertentu. Keduanya adalah keajaiban dari ras Batman dan Leopardman masing-masing, dan mereka berdua berspesialisasi dalam kecepatan. Hahaha, pengintai ini adalah dewa kuasi suci. Tidak heran dia berani datang ke sini. Pria Batman itu menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat ketika dia melihat pria berambut emas itu perlahan berjalan maju. Saya tidak berharap menemukan dua ikan besar. Zhao Feng sedikit bersemangat. Dua dewa kuasi suci akan bernilai 12.000 poin perang. Manusia, mati. Leopard itu berubah menjadi macan tutul emas dan menerkam ke arah Zhao Feng secepat kilat. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia mengedarkan Secret Lightning bodinya. Ding, bam, macan tutul itu merasa seperti tahu menabrak dinding logam ketika cakar emasnya mendarat di dada Zhao Feng. Kekuatan petir yang kuat langsung mendorong Leopardman itu kembali, dan retakan juga muncul di cakar kemasannya. Orang harus tahu bahwa tubuh Zhao Feng sudah cukup untuk mengambil serangan dari dewa suci biasa secara langsung. Bagaimana bisa serangan manusia macan tutul ini merusak Zhao Feng? Bagaimana ini mungkin? Pria bersayap kelelawar itu sedikit lebih lambat, dan dia hampir jatuh dari langit dengan syok ketika dia melihat apa yang terjadi. Suara mendesing. Pria bersayap kelelawar itu segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pria berambut emas ini terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari keajaiban yang dia lihat dari ras ular. 12.000 poin perang. Saya tidak bisa membiarkan kalian berdua pergi. Petik 2. Scarlet Wings of Lightning menyebar terbuka di belakang punggung Zhao Feng saat dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di depan macan tutul dan jantan bersayap kelelawar. Ledakan, 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 bam. Badai petir kuno dan destruktif bergabung ke udara di belakang punggung Zhao Feng. Segalanya dalam jarak 10.000 mil langsung menjadi gelap, dan kedua bukan manusia itu sangat tertekan. Sungguh dunia kecil yang kuat. Pria bersayap kelelawar itu tertegun. Dia merasa bahwa Yuan sejati dan garis keturunannya sangat dibatasi. Suara mendesing. Pria bersayap kelelawar langsung merilis dunia kecilnya juga untuk mengurangi tekanan dunia kecil Zhao Feng. Suara mendesing. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Kecepatan Zhao Feng bahkan lebih cepat dari biasanya dalam dunia kecil angin petir. Dia langsung tiba di depan pria bersayap kelelawar dan mendorong telapak tangannya. Telapak tangan acuh tak acuh ini adalah versi sederhana dari Sky Destroying Secret Lightning Palm, tapi masih mengandung esensi dari Sky Destroying Secret Lightning Palm.
Booming gelombang-gelombang. Gambar telapak tangan emas Kirmizi segera menabrak dunia kecil ungu pria kelelawar. Retak, retak. Celah langsung muncul di Little World jantan bersayap kelelawar dan mulai memanjang. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecilku. Detak jantung pria bersayap kelelawar itu melaju cepat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Pada saat ini, retakan tidak hanya muncul di permukaan dunia kecilnya, struktur dasar dunia kecilnya telah rusak juga.